Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, panas Ustaz. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Abdul Qasimil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi gurul mayamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Al-mukarramun, para masyayikh, para tuan guru, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, para asatidz, ustazat, hadirin hadirat, musayyin musayyiat mengantar jenazah, rahimani wa iyyakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, sila seiring dengan keluarga kami mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan suatu waktu nanti kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita kehilangan seorang tokoh. Hari ini kehilangan guru kita, kehilangan tuan guru kita, kehilangan orang tua kita, almarhumlah tuan guru Ahmad Fauzi. Kita menjadi saksi bahwa almarhum adalah orang yang saleh. Almarhum adalah orang yang selalu taat bakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah almarhum adalah hamba Allah yang mendapatkan predikat meninggal dunia, wafat dalam predikat husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Keluarga tentu harus sabar. Sabar atas musibah yang Allah berikan kepada keluarga khususnya adik kami Dr. Muhammad Azkar MPDI yang kebetulan yang diamanahkan menjadi Direktur Pasar Sarjana UIN Mataram. Beliau menjadi Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Pasar Sarjana UIN Mataram. Itu ikut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum orang tua kita, Tuan Guru Ahmad Fauzi. Bahwa salah satu di antara amal ibadah yang tidak bisa dikalkulasi pahalanya adalah pahala sabar. Sholat, zakat, haji sudah ada takaran pahalanya, tapi pahala sabar tidak ada takaran, tidak ada ukuran saking besarnya pahala orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya diberikan balasan pahala orang-orang yang sabar tanpa ada nominal, tanpa ada angka, tanpa ada kalkulasi. Saking besar pahalanya orang yang sabar. Maka adinda serta keluarga, mudah-mudahan termasuk hamba Allah yang diberikan kesabaran dan ketabahan atas musibah yang diderita ditimpa hari ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita menjadi saksi almarhum Tuan Guru Ahmad Fauzi adalah orang yang mendapatkan predikat husnul khotimah. Imam Ghazali dalam kitab beliau Min Alamati Husnul Khotimah, di antara ciri tanda orang mendapatkan husnul khotimah, pertama adalah kasratul musayyi'in wa musayyi'at, banyaknya orang yang mengantar jenazah beliau. Itu indikator, itu tindi, itu tanda dengan meninggal husnul khotimah. Almarhum, masya Allah, tabarakallah. Ya. Para masyayikh, para tuan guru kita hadir semua. Termasuk juga ciri orang husnul khotimah adalah kasratu huduril asyabir, banyaknya orang-orang yang besar, orang-orang yang mulia yang hadir saat pemakaman. Insyaallah tuan guru kita, tokoh-tokoh kita hadir, ikut mendoakan untuk keselamatan, kebahagiaan almarhum Tuan Guru Ahmad Fauzi. Kasratul doa, banyaknya orang yang mendoakan beliau. Kita hadir ini masya Allah. Dalam mazhab Imam Syafi'i cukup 40 orang hadir dalam satu majelis
maka salah satu di antara mereka itu ada yang diangkat jadi wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mazhab Imam Syafi'i mewajibkan salat Jumat itu 40 orang karena ada di antara mereka yang diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini dari ujung sana ya, yang jalan tadi sama rombongan karena tidak bisa naik. Kenapa? Karena macet, banyak parkir pinggir kiri kanan jalan, menunjukkan bahwa almarhum adalah seorang hamba Allah yang diberikan fasilitas husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih beliau sudah dimakamkan dan akan masuk pada malam Jumat. Malam Jumat beliau bahasa yang Bosani, malam Jumat sama tanah. Artinya itulah indikator orang yang dapat kemuliaan husnul khatimah. Almarhum adalah guru besar yang Bosani. Kafa bil mauti wa idha. Cukup kematian menjadi peringatan yang paling mulia bagi kita sekalian. Taraktu fikum wa izaini. Aku tinggalkan dua peringatan, kata Rasulullah SAW. Qamitan wa natiqan. Ada peringatan yang diam, ada peringatan yang berbicara. As-samitu al-mautu. Peringatan yang diam adalah kematian. Wa natiqu al-Qur'an. Peringatan yang berbicara adalah Al-Qur'an al-Karim. Almarhum adalah guru besar yang kami, pemberi peringat bahwa kita suatu waktu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali menasihatkan yang kami, innal abda yatasallaku ila rabbih bi arba'i masalih, bahwa hamba itu akan kembali kepada Allah, yang kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 cara yang kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil mauti, dengan kematian. Ini derajat pertama, paling bawah kematian. Tema kullu mautin kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti mati. Meong mati. Kambing mati. Sapi mati. Jambu sami mati. Maka ada pembeda kematian jambu sami dengan kematian makhluk-makhluk Allah yang tidak berakal. Maka Allah SWT memberikan kematian jambu sami dengan derajat yang kedua, bil wafat, dengan wafat. Jadi kalau yang bersami diberikan derajat wafat oleh Allah SWT, innama wafauna ujurakum yaumal qiyamah. Orang yang meninggal dalam predikat wafat, maka itulah orang yang mendapatkan husnul khatimah. Karena begitu masuk ke liang lahat, dia sudah dapatkan siraman-siraman berkah nikmat dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia meninggal dunia dalam posisi wafat, bukan hanya sekedar mati, bukan hanya sekedar nyawanya hilang, tapi almarhum Tenggur Ahmad Fauzi adalah wafat. Ini jarang orang bisa mendapatkan predikat bil wafat. Yang ketiga adalah binqida'il ajal. Begitu orang sudah selesai ajalnya, selesai batas umurnya, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bedanya ajal dengan umur. Kalau ajal adalah meskipun umur orang itu panjang 1000 tahun, tapi sebelum mati maka dia akan mati. Maka begitu sampai ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah sampai pada ambang batas finish seseorang itu, hamba Allah itu, mereka tidak akan bisa maju, minta maju, bisa mundur, apalagi bisa maju. Itu kata ajal, binqida'il ajal. Maka almarhum begitu inqida'il ajal beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah istirja, raji' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang rujuk ilallah, kembali kepada Allah, itu adalah kembali totalitas. Makanya dalam kajian ulama-ulama tasawuf memberikan penjelasan bahwa itu adalah kitabnya al-mutakallim ma'al ghaib. Inna lillahi, sesungguhnya kami, kitabnya kami, padahal sendiri misalnya yang mengucapkan itu, menunjukkan bahwa semuanya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kembali kepada Allah, hati kembali kepada Allah, amal perbuatan kembali kepada Allah, harta benda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kalimat istirja itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Tenggur Ahmad Fauzi adalah contoh bagi kita orang yang selalu bermanfaat, berguna, beramal saleh untuk banyak orang.
kita kehilangan hamba Allah yang bisa mengangkat bala musibah adalah salah satunya adalah orang-orang yang mulia. Nabi jelaskan dalam hadis beliau dalam Sahih Bukhari, laula syuyukhun rukka, kalau seandainya tidak ada orang-orang tua kita, tidak ada tuan guru kita, orang alim ulama kita, orang-orang yang lingsir-lingsir, rukka yang sujud doa bermunajat kepada Allah SWT, wasubyanun rubba, ada anak kecil yang lagi menyusui, wabahaimu rutta, kalau kalian tidak ada binatang-binatang yang sedang digembalai, subba alaikumul azabul auja, pasti Allah akan tuangkan siksa musibah yang sangat pedih. Itu berkat orang tua, berkat pelingsir, salah satu sebab Allah angkat musibah itu. Beliau pelingsir itu, tokoh itu, salah satu yang menyebabkan musibah diangkat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya almarhum kita menjadi saksi bahwa almarhum Bang Guru Ahmad Fauzi adalah orang saleh, gitu. Yang munas syahadah pulundu almarhum orang saleh, gitu. Orang yang berbakti pada Allah dan Rasulnya, gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahnu syuhada 'ala Allah. Kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa almarhum hamba Allah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kepada keluarga untuk tetap sabar atas musibah ini. Wa kun ala alaihi syakura wa kun ala balaihi sabura. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar. Wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Jadilah hamba Allah yang pintar bersyukur atas segala karunia Allah. Alhamdulillah, yang kami masih selamat dari banjir tani ini. Yang kami masih selamat dari corona, nabi jaga ruan orang corona ini. Yang kami selamat masih syukur kun ala balaihi sabura. Syukur atas kebaikan Allah Taala. Wa kun ala balaihi sabura. Pengiring tetap sabar. Mantapkan hati terhadap apa yang Allah berikan kita jika tidak senang musibah. Mungkin masya Allah hujan, banjir, macam-macam musibah Allah sebab yang Allah kami pengiring sabar atas segala takdir Allah tetapkan kepada kita sekalian. Kullu amrin bil qada'i wal qadar. Segala urusan selapun itu sampun tercatat dalam qada-qadar di sisi Allah Taala. Wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Nabi sampun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah kami nenten tidak akan bisa lari dari kenyataan itu. Maka sekali lagi almarhum Bang Guru Ahmad Fauzi menjadi contoh pembelajaran bagi kita. Mudah-mudahan pada waktunya nanti kita yang belum sampai panjang umur, murah rezeki, halal barakah, selamat dari musibah. Kemudian kita mudah-mudahan masuk surga bagairi kita, ngiring para guru-guru kita, ngiring para nabi, para syuhada. Amin Allahumma amin. Adan Allah wa yakum ajmain. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.